Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman semuanya. Saya bikin video biar teman-teman enak, saya juga enak, gitu kan. Ya, baik. Mohon maaf, pertemuan pertama saya nggak bisa tatap muka langsung, maksudnya lewat Google Meet atau Google Zoom, gitu kan. Biasanya pertemuan pertama saya selalu pasti perkenalan dengan teman-teman dan menggunakan Zoom atau Google Zoom. Itu. Tapi karena pekan ini mohon maaf saya nggak bisa Google Meet karena saya lagi keluar negeri, ya mohon maaf saya lagi keluar kota, tepatnya Bogor, keluar kota dari Jakarta ke Bogor. Jadi mohon maaf, saya hanya sekedar video seperti ini. Video ini saya masukkan ke YouTube. Ke YouTube juga sebenarnya hanya untuk buat sekalangan kita-kita saja, adegan-adegan kita saja. Itu tidak saya publish ke keluar gitu, karena saya takut nanti terkenal repot. Tanda. Oke, baik, saya sendiri Sugeng Haryono. Saya di informatika yang pasti tepatnya adalah bagian ngajar kewirausahaan 1, ada nanti kewirausahaan 2. Nah, di kewirausahaan tersebut nanti kewirausahaan 1 nanti akan ada beberapa, bukan tugas ya, tapi sebenarnya saya pengen mengajak teman-teman buat bikin suatu proposal, atau terkadang saya pengen lihat terkadang teman-teman itu sebenarnya punya usaha. Nah, saya pengen teman-teman itu berbagi pengalaman gitu. Pertama dalam segi proposal seperti apa, kan kita perlukan seperti apa nanti. Terus yang kedua, nah terkadang sekarang di kementerian itu ada UMKM, ada juga Dikti, itu menawarkan adalah suatu PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah, nanti kita coba apa? Modalnya hanya sekedar teman-teman bikin proposal. Proposalnya kalau bagus, menarik, di ACC lumayan, dapat 10 juta sampai 15 juta. Maaf, nggak nyampe kayaknya. 5 sampai 10 juta kayaknya nggak salah. Kalau PKM, kalau KBM baru lebih. Gitu. Oke. Baik, untuk pertemuan pertama kita untuk materinya adalah ekonomi kreatif, industri kreatif di Indonesia. Kenapa sih kita harus belajar ekonomi kreatif gitu kan? Sebenarnya kan belajar sih, karena ekonomi kreatif itu teman-teman bisa mendapatkan foto dari autodidak atau mendapatkan di mana saja, atau ya bisa jadi belajar di suatu guru gitu kan. Gurunya bukan, nggak harus guru sekolahan ya, tapi misalkan ada di suatu komunitas gitu kan, seperti itu. Karena di suatu komunitas kalau kita ngumpul, cakep nih, keren nih gitu. Atau pas ketika kita silaturahim atau kita lagi jalan-jalan di suatu daerah gitu kan. Lagi jalan suatu daerah. Nah, apa sih gitu kan? Industri-industri yang ada di suatu daerah tersebut. Bisalah kita expose gitu kan. Dengan yang kita expose, pertama kita bisa membantu ekonomi dia. Yang kedua adalah kalau teman-teman menjadi YouTubers, tuh keren tuh. Teman-teman bisa menjadi seorang YouTubers karena dengan rangkaian editan-editan teman-teman, dengan padahal cuma memasarkan produk mereka, teman-teman bisa menjadi endorse lah namanya. Oke. Baik, industri kreatif di Indonesia itu banyak banget, seperti kayak periklanan gitu. Periklanan teman-teman pasti saya yakin lah dengan teman-teman pas ketika beli satu periklanan gitu kan. Itu wah, keren lah gitu kan. Dan Indonesia nggak kalah jauh gitu kan. Arsitektur, arsitek, arsitek di Indonesia, SDM Indonesia nggak yakin lah. Maksudnya nggak kalah lah sama dengan orang-orang di luar gitu kan. Arsitektur di Indonesia gitu kan. Ya terkadang ketika ada orang yang melihat hal itu sepele, ya kita jangan langsung rendah hati. Gitu. Oke, pasar barang seni itu banyak banget ya, pasar barang seni. Terus kerajinan, wah kerajinan itu banyak banget di Indonesia.
banyak banget asli. Sam, ya seperti dari kerajinan kayu, barang-barang bekas gitu kan. Semua kalau dimanfaatin jadi uang di Indonesia itu sebenarnya. Bener nggak? Semua jadi uang. Pasti semua jadi uang. Asal kita bisa memanfaatkannya. Bahkan dari kayu yang kecil saja kalau kita manfaatin jadi uang. Gitu kan. Kalau apalagi yang kecil, yang besar, lebih besar lagi yang pasti seperti kayak jati, segala macam kayu semuanya lah gitu kan. Kalau udah ketemu orang Indonesia sebenarnya bisa dibikin bentuk seperti apa aja. Tinggal tergantung kemauan dan kita memasarkannya. Oke, video, film, fotografer segala macamnya. Film, video, terkadang ada loh, maksudnya lomba-lomba film-film pendek ya. Nah, film-film pendek ini kemarin ada teman-teman di kafe tuh bikin keren. Dia bikin film pendek di syutingnya malah di kampus kita sendiri. Gitu. Dia bikin film itu lumayan. Tapi kalau sekarang kan teman-teman bisa dimasukin di YouTubers ya. YouTube, wah teman-teman kalau pas ketika dimasukin di YouTube banyak subscribe lebih keren lagi, teman-teman bisa mendapatkan uang. Enggak itu. Musik sekarang keren juga. Kita nggak perlu panggung, cuma di rumah saja. Kita bisa menjadi seorang seniman, ya kan. Dia ujungnya balik lagi ke kalau nggak TikTok, YouTubers, ya nggak. Bahkan di Dikdikbud sendiri, PKM itu ada lomba TikTok. Ada lomba TikTok. Kemarin itu bulan kemarin. Tapi kalau saya sudah tutup. Gitu. Jadi merangkai seperti apa? Scene pertunjukan itu pasti banyak. Bahkan teman-teman ada teman dosen sendiri dia keluar lebih memilih ke seni pertunjukan apa dia memang dia pintar nari jadi padahal cowok tapi dia jadi seorang gatot kaca gitu. Dia bikin teater sendiri segala macamnya gitu kan. Balik lagi ya ke YouTubers lagi gitu. Karena dengan YouTubers kita bisa viral dan bisa mendapatkan uang ya nggak apa-apa. Memang dunia sekarang kalau sebelum corona kemarin kita selalu ngomongin 4.0 gitu kan. Nah sekarang beneran terwujud bahkan 4.5 kali ya. Itu semua media kita berjualan, kita ngajar seperti ini, semua tidak tatap muka. Tatap mukanya ya menggunakan laptop. Ya enggak, suatu jaringan email segala macam. Udah, itu aja. Kalau kemarin kan kita masih masuk sekolah, kita masing-masing di kampus gitu kan ya. Itu ya sebenarnya efektif juga kalau kita bisa memanfaatkan dunia sekarang gitu. Kalau kita gak bisa memanfaatkan sih ya emang kita pusing gitu kan. Gitu. Apalagi programmer ya teman-teman IT ya. Gitu ya semoga sih dosen-dosennya semua pada kreatif. Gitu kan. Jadi pas ketika ini lo program caranya begini. Oke. Codingannya begini. Nah, itu. Oke, next. Oke. Tantangannya adalah atau potensinya. Jadi ke kompensasi penduduk Indonesia itu berusia muda 43% atau 103 juta. Pertumbuhan ekspor industri kreatif tahun 2006 sampai 2010 tercatat 2,9%. Tapi kalau kita lihat di data sekarang, yang bisa bantu perekonomian di Indonesia itu adalah UMKM. Tahu nggak kenapa bisa bantu UMKM? Pertama, ketika teman-teman punya suatu usaha, ya kan, usahanya berkembang, terus teman-teman punya pekerjaan orang. Nah, teman-teman sudah bisa membantu berarti perekonomian tetangga teman-teman. Terus yang kedua, ketika teman punya suatu usaha, itu membuat beredarnya suatu uang di suatu wilayah. Gitu. Yang awalnya uang cuma di save, tapi bisa dibelanjakan di suatu daerah atau di tempat teman. Terus yang ketiga, kalau usahanya teman-teman berkembang, paling nggak teman-teman ya walaupun bayar pajak, tapi itu juga sedikit bisa membantu APBD suatu
daerah itu, atau PDRB, produk domestik regional produk. Jadi teman-teman bisa mempunyai suatu produk di suatu daerah itu sendiri, namanya PDRB. Nah, ini harusnya di suatu daerah itu menjadi suatu perkembangan produk atau usaha itu bisa berkembang gitu. Karena pas ketika usaha apa di suatu daerah berkembang melalui usahanya, pasti yakin di suatu tempat itu nanti akan banyak yang berkunjung, bahkan akan mendapat bantuan dari pemerintah gitu. Karena pemerintah itu terkadang mancing-mancing gitu. Kayak kadang kan ada PKM, ada KBMI. KBMI itu lebih besar lagi, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Kita bisa daftar nanti semester depan. Kalau sekarang PKM tadi belum buka. Jadi ada, kalau kita KBM itu kita harus punya suatu usaha dulu nih gitu kan, punya usaha suatu dulu walaupun masih kecil. Nanti di PKBM itu sendiri nanti teman bikin proposal gimana caranya berkembangnya kedepannya bagaimana. Nah itu nanti dimasukin. Modalnya itu doang. Oke, nih dari kemarin yang ngomong 4.0 4.0 gitu, revolusi industri gitu kan, akhirnya sekarang terjadi juga, ya nggak? Terjadi juga semuanya kita menggunakan ya dunia online lah, dunia mesinnya komputer, laptop segala macamnya. Itu ngajar seperti ini. Ya sebenarnya kalau dibikin nyaman, kalau kita bisa kreatif, nyaman begini tetap muka. Begini juga oke sih sebenarnya, asal mahasiswa aktif, dosen juga aktif, pasti akan semuanya enak. Terkadang tuh yang nggak bikin nggak enak tuh terkadang dosennya sudah aktif bikin seperti ini, teman-teman ya sudah kan, teman-teman cuma nonton doang, gitu kan. Saya pengen sih teman-teman juga kreatif juga, ya nggak, bikin seperti ini juga dengan cara teman-teman bikin proposalnya dibikin PPT seperti ini. Oke, minggu depan aja, gitu. Jadi saya pengen teman-teman tidak hanya sekedar dosen saja, tapi mahasiswa juga. Kita saling ya, arah balik lah, ya enggak? Karena saya yakin, karena mahasiswa ekstensi atau nggak perlu ekstensi lah, kelas malam bahkan ada kelas pagi juga gitu. Kelas pagi terkadang tahu usahanya kayak semacam, ya mohon maaf nih, walaupun IT jangan disebut, nggak, jangan diremehkan usahanya, kayak semacam ada usaha kayak dia punya suatu apa ya, usaha cuma sosis yang makanan anak, sosis goreng, suaka bakar segala macam gitu kan, tapi dia punya 2 kedai 3 kedai loh. Kan nggak apa-apa, usaha warung kopi ya nggak apa-apa gitu kan, itu kan namanya usaha ya tambahan. Kalau misalkan bidang IT ya banyak banget sih bidang IT, bagian jaringan lah, pemasangan jaringan lah, gitu kan, pasti banyak banget contoh. Oke, misi development industri 4.0 adalah menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai proses produksi. Nah, ini sekarang benar kejadian kan. Sekarang teman-teman proses produksi oke di rumah, walaupun tidak menggunakan mesin sih mesin gitu. Ada yang menggunakan alat biasa manual. Tapi pas ketika teman-teman memasarkan, mau nggak mau teman-teman sekarang harus menggunakan dunia media sosial. Benar nggak? Bukan sosial tapi benar sosial gitu. Oke, next. Oke, ini yang pasti sudah berasal dari revolusi industri, sudah tahu. Jadi pada intinya adalah ketika kita memasarkan suatu produk seperti pandemi sekarang gitu kan, mau nggak mau kita harus melek. Bahkan kalau orang tua kita ada usaha, kalau kita kasih tahu harus pakai ini loh bun, ya gitu kan, tapi mereka nggak mau, ya harus teman-teman yang membantunya, jangan teman-teman hanya sekedar ngasih saran saja. Karena ketika orang tua, nggak usah perlu orang tua lah gitu kan, usaha-usahanya masih biasa yang mungkin pedagang kaki lima gitu kan, ketika mereka menghasilkan satu produk, ya mereka udah hanya eh, apa menggunakan transaksi tradisional, maksudnya pemasarannya
ya dia keliling gitu kan, dia keliling, dia mangkal gitu kan. Tapi pas ketika, ya emang sih dampaknya COVID ini kita nggak bisa prediksi seperti apa. Tapi paling kita harus berusaha gimana caranya usaha kita tuh tetap jalan. Karena kalau kita nggak tetap jalan, ya kita mandek, uang nggak berputar, penghasilan kita nggak dapet, ya repot juga. Oh, ini nggak perlu saya bahas banget. Oke, ini maaf fotonya sedikit saja Bang. Ini teman-teman dosen dan tim teman-teman yang lainnya mahasiswa, kita mencoba memasarkan produk-produk di kampus gitu kan. Ya siapa tahu dari sini bisa mencapai mancanegara gitu kan. Ini sih baru anak pas pagi sih kita mencobanya. Karena emang tempat kita nggak terlalu luas gitu kan, di parkiran bawah itu turunan itu sampai di gerbang belakang itu doang. Itu aja. Jadi ini namanya entrepreneur day. Emang ini usaha sehari. Jadi ya tidak harus beromset, tapi di sini ada pameran produk-produk teman-teman. Tidak harus beromset, tapi pameran produk teman-teman. Gitu kan. Di sini kita memanggil media segala macamnya. Jadi produk-produk seperti teman-teman di UGM gitu kan. Kalau ini di kampus kita sendiri ya. Kalau ada jika belajar di teman-teman di UGM, teman-teman di UGM itu sering banget bikin bazar, Kalau di UGM mah lebih enak ya, maksudnya mereka banyak tempat wisata gitu. Jadi pas ketika digelar usaha di pameran produk itu enak, di pantai segala macam gitu. Jadi pas ketika ada turis, ada orang-orang mancanegara dari luar Indonesia gitu ya, mereka tahu oh ini produk bagus gitu kan. Akhirnya dibawalah ke produk dia beli, akhirnya dibawalah produk itu ke daerahnya Amerika segala macam gitu kan. Sampailah produk kita Indonesia, sampailah ke sana, akhirnya dibeli. Di sana juga akhirnya terkenal gitu kan. Ada berapa banyak kan. Oke, baik. Saatnya kita sebagai anak muda berkembang. Gimana caranya? Ketika kita lulus, ya oke kita bekerja, tapi paling nggak kita punya suatu usaha yang bisa membantu saudara-saudara kita, gitu kan? Karena kalau kita bisa membantu saudara kita hanya ngutang saja, 1 juta kita utangin gitu kan, ya paling baliknya belum tentu sebulan itu juga kan, gitu. Ya nggak apa-apa, teman-teman minjamin, tapi paling nggak lebih bagus lagi teman-teman pas ketika punya uang 5 juta nggak dikasih dia, tapi teman-teman buka usaha suruh jagain saudara, gitu kan. Kemudian usahanya berkembang ya dengan tidak hanya 1 juta, teman-teman bisa lebih, mungkin sebulan 2 juta atau 3 juta untuk menggaji saudaranya. Walaupun memang terkadang usaha sama saudara tidak begitu suatu hal yang mudah ya, benar nggak? Tidak begitu mudah, karena susah dipercaya juga gitu kan. Ya itu namanya kita usaha lewat keluargaan. Ya nggak apa-apa, kita harus punya suatu manajemen yang pasti. Gitu. Kita harus belajar manajemen. Gitu. Oke, untuk majukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia butuh 4 juta wirausaha, terutama yang inovatif. Indonesia baru punya 400.000 atau 0,18%. Sebaiknya 2% dari populasi. Benar nggak? Percaya nggak? Oke. Jadi gini, sudah lama sih saya berkunjung ke Kementerian UMKM gitu kan, koperasi gitu kan. Yang di mana ya? Gatot Subroto mana saya lupa. Oh. Jadi di sana sebenarnya itu ada dana buat teman-teman UMKM yang mengajukan dana, tapi tidak banyak yang mau untuk mengajukan. Tidak banyak yang masalah ya, tapi tidak banyak yang tidak mau, balik ya. Banyak yang tidak mau untuk mengajukannya. Mungkin nggak tahu, pertama karena dia nggak tahu, atau kedua emang dia nggak mau ribet, karena bikin proposal lah segala macam lah gitu kan. Ada pelatihan lah gitu kan. Karena mereka ada pelatihan. Misalkan kita lolos, kita dapat uang, kemudian kita ada pelatihan. Itu di sana.
Tapi sekarang alhamdulillah sih kalau teman lagi mahasiswa sekarang ada namanya PKM, program kreativitas mahasiswa. Itu nanti kalau teman proposalnya lolos, teman dapat dana 5 sampai 10 juta. Kalau KBMI sampai 10 sampai 25 juta sampai 20 juta. Gitu. Oke, ada tren wirausaha. Tren wirausaha itu sendiri ada banyak gitu kan. Teman-teman bisa memilih apa aja yang teman-teman kira nyaman gitu kan. Teman-teman kira-kira usaha tapi nggak perlu repot gitu kan. Teman-teman bisa milih sendiri. Kayak semacam Waralaba atau franchise itu. Waralaba franchise tau nggak contohnya apa? Banyak banget ya nggak? Kayak semacam apa ya? Kebab Turki atau semacam waralaba. Ya Alfamart ya Alfamart sebenarnya sama sih. Gitu. Itu waralaba juga Alfamart itu bro. Yang penting kita punya lahan, tempat, nanti kita kerjasama bisa. Kebab Turki gitu kan, atau yang lainnya fried chicken kalau macem gitu kan. Di rumah atau pakai kedai tapi kecil gitu kan, sama lah gitu kan. Itu enaknya kita yang penting siap tenaga sama siap tempat gitu. Tapi kita harus pakai uang juga sih, misalkan kita misalkan fried chicken atau kebab Turki gitu ya. Ketika kita pakai produk dia pertama kali kita harus bayar misalkan 5 juta sampai 10 juta gitu kan. Nah, nanti kita dikasih gerobak lah, dikasih bahan baku lah, semuanya dikasih. Gitu. Kemudian kita tinggal jualan. Nanti tiap bulannya teman-teman harus bagi hasil kalau dia. Kalau nggak bagi hasil dia harus setoran berapa persen gitu sih. Kalau nggak ya produk kita bahan baku kita habis ini ya kita harus jual beli ke mereka. Gitu. Kita tapi ya enaknya itu tapi kita nggak bisa mandiri. Nggak bisa mandirinya adalah nggak bisa berjalan sendiri terus gitu. Ya bisa berjalan sendiri tapi kita nggak pakai nama dia gitu. Nama dia lepas kemudian kita walaupun mukanya barang produknya sama tapi nggak pakai label di dia. Multi level marketing. Nah ini teman-teman kalau multi level marketing harus benar-benar terpercaya ya, gitu kan. Yang banyak kan multi level kayak bagian kesehatan, macamnya gitu kan. Gak apa. Cari multi level marketing itu yang ada produknya jelas. Kesehatan misalkan, itu kesehatan atau mungkin ada produknya. Itu jangan sampai hanya cuma jual omongan saja, misalkan teman-teman harus cari orang gitu kan, nyari orang dapat 5 orang nanti teman-teman berapa persenannya, itu yang nggak benar. Tapi kalau teman-teman ini ada produknya nih misalkan prudensial gitu kan, jasa kesehatan ya udah nanti dihitung berapa bagus ya udah kesehatan gitu. Atau mungkin ada produknya teman-teman pas ketika jual produk kemudian dapat persenan dari produknya dari untungnya, kemudian kalau ngajak orang lagi untuk beli produk kemudian suruh masarnya juga nanti teman-teman jadi bosnya kan gitu. Ecopreneur. Nah, ecopreneur sini berusaha peduli masalah lingkungan atau kelestarian lingkungan. Dengan demikian lingkungan bisa menjadi bersih segala macamnya gitu kan. Ya semacam apa yo tahu nggak teman-teman ecopreneur? Ecopreneur itu seperti banyak daur ulang sampah, apalagi kayak semacam bungkus kopi tapi jadikan suatu tas gitu. Itu ecopreneur. Atau misalkan dari kayu gitu kan, potong-potong kayu atau kaca semuanya jadi suatu usaha. Teknologi itu ya, digital kreatif panel. Ini orang yang perlu kreatif nih. Kreatif di sini ada sebutnya ya banyak lah, luas ketika kreatif membuat suatu musik semacam gitu.
atau barang-barang yang ya bisa jadikan suatu kreatif gitu kan kreativitas. Digital planner nih, digital sekarang model-model digital kayak semacam eh, kita membuat suatu fotografer dengan digital semacamnya. Dulu kan orang cuma 3 dimensi segala macam, gitu kan, sekarang dapat dimensi gitu kan, ya enggak itu. Social planner, nah social planner di sini adalah memulai usaha tapi dari sosial. Satu contoh begini, bank sampah ya kan, bank sampah. Bank sampah itu ya jangan dianggap sepele kalau misalkan itu ternyata untungannya besar juga, gitu kan. Contoh ya kadang bukan jangan diambil keuntungannya saja sih, tapi sosialnya juga. Satu contoh misalkan bank sampah gitu kan, bank sampah ketika teman-teman bikin suatu bank sampah gitu kan, dengan teman-teman mengumpulkan barang-barang aqua segala macam bekas gitu kan. Awalnya mungkin dimulai dari kita sendiri, tapi pas ketika lama-lama banyak orang yang untuk menyetor ke kita, ya udah kita beli, kita jual lagi. Dan untung gope tapi untung 1.000, ya mas kita harus punya lahan bebas sih, kalau lahan luas gitu ya. Kayak semacam atau mungkin yang kayak banyak kan yang kayak di Jawa Timur itu dokter tapi bayarnya dengan botol-botol bekas gitu kan. Jadi botol bekas itu dikasih dia terus dihitung berapa berapa kilo nih, kemudian dicatat dengan keuangan gitu kan. Oh ternyata sekian gitu kan, ya udah nanti bisa berobat. Oke, ya sampai sampai di sini untuk materi saya. Ini sebenarnya di bawah materi-materi ini banyak di internet, di bawah Google gitu kan. Ini sebenarnya sebagai apa ya, perkenalan saja. Jadi teman-teman nanti bisa melihatnya langsung. Atau pengertian-pengertian nanti saya share di LMS ya, atau Google Classroom ya. Jadi biar nanti sekalian absen dan gimana. Oke, itu ya. Baik. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam sukses dan semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan semoga kita bisa tatap muka lagi gitu kan di dalam kelas. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.